Ya, masyarakat Kota Tomohon dan Sobat Amdal yang ada di rumah saat ini balik lagi bersama dengan saya Angelo Langitan di Talk Show Amdal. Dan pastinya pada saat ini kita akan menghadirkan public figure yang akan ngobrol santai bersama dengan saya dan membahas tentang permasalahan dan apa tanggapan dari public figure terkait pembangunan dan kemajuan Kota Tomohon. Nah, saat ini saya akan mengundang langsung dengan narasumber kita yang luar biasa sekali yang pastinya sudah dikenal oleh kaum milenials Kota Tomohon yang secaranya cantik tapi juga pintar yang pastinya ini memberikan kontribusi dan digemari oleh kaum milenials Kota Tomohon. Mungkin banyak yang penasaran siapa yang akan hadir bersama dengan saya. Mungkin langsung saja saya undang narasumber kita yaitu Julianita Seidi Cynthia Wongkar Bibus Mko. Mari kita berikan aplaus untuk narasumber kita di sore hari ini. Oke, salam sehat Kak. Oke, silakan duduk Kak, kita akan ngobrol santai bersama dengan narasumber kita yang luar biasa menginspirasi masyarakat Kota Tomohon, terlebih khusus kaum milenials Kota Tomohon. Kita akan tanya-tanya dan mengulik apa kesibukan dari Kak Cynthia dan juga apa yang menjadi tujuan Kak Cynthia pada saat ini sebagai tim pemenangan ya untuk salah satu calon pemimpin Kota Tomohon. Mungkin langsung saja, mungkin silakan Kak untuk menggunakan, oke. Ya, izin untuk buka maskernya. Iya. Oke, nah masyarakat Kota Tomohon mungkin kita langsung tanya saja kabar dari Kak Cynthia. Mungkin apa kabar nih Kak? Puji Tuhan, kabar baik, sehat, dan bisa ada di tempat ini untuk talk show ya bersama Amdal. Iya, luar biasa sekali dan ini mungkin Kak Cynthia banyak yang request atau banyak yang menginginkan bahwa Kak Cynthia hadir di talk show milenial saat ini karena banyak yang menginspirasi Kak Cynthia, terlebih khusus kaum milenials Kota Tomohon. Terima kasih. Iya, mungkin kita berikan aplaus untuk Kak Cynthia yang sangat luar biasa sekali mau hadir bersama dengan kita di talk show Amdal pada kali ini. Mungkin boleh dong Kak ceritain sedikit kesibukan Kak saat ini, mungkin apa yang Kak kerjakan pada saat ini. Jadi sekarang saya sedang bukan sibuk sih, saya lebih memberikan diri untuk kegiatan-kegiatan seperti organisasi kepemudaan seperti KNPI, Pemuda Pancasila, dan juga bisa diberikan kesempatan sebagai penasihat Amdal tentunya ya. Iya pasti. Dan saya juga dipercayakan sebagai ketua Barol, Barisan Relawan Oli untuk Kota Tomohon. Saya juga sebagai pendiri komunitas Wakanda. Wow. Wakanda itu kepanjangannya Wongkar kami andalkan. Oke. Ya. Jadi banyak yang kepo soal itu Kak. Iya, dan selain itu saya juga membantu sebagai tim pemenangan Bapak Karol dan Bapak Weni untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Tomohon. Oke, jadi mungkin banyak yang kepo dan penasaran tentang kesibukan dari Kak Cynthia dan akhirnya Kak Cynthia boleh menjawab langsung kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah mungkin banyak yang kepo nih Kak, tadi Kak bilang Wakanda, mungkin ini anak-anak muda yang berada di dalamnya atau mungkin berbagai elemen dan apa yang dikerjakan di komunitas Wakanda ya Kak? Ya, jadi Wakanda ini sebenarnya terbentuk sejak sebelumnya saya mencalonkan diri kan sebagai calon legislatif. Jadi itu terbentuk dengan support dari orang-orang yang mendukung saya. Makanya itu diberikan nama Wakanda, Wongkar kami andalkan. Jadi mereka mengandalkan saya dalam hal itu. Mereka bentuk komunitas itu, di dalamnya kami berkontribusi semampu kami untuk masyarakat. Contohnya pemberian air bersih di saat air mati untuk di wilayah Tinoor khususnya ya, karena kebanyakan Wakanda itu baru terbentuk di Tinoor, tapi semoga bisa juga ada di satu Kota Tomohon. Dan selain itu Wakanda juga difasilitasi untuk mendapat kursus bahasa Inggris untuk anak-anak muda, tapi lebih banyak juga yang mendapatkan les bahasa Inggris ini anak-anak yang masih kecil sebenarnya ya, SD, SMP, dan SMA seperti itu. Dan kedepannya Wakanda komunitas ini juga saya harapkan menjadi komunitas yang bisa mensupport masyarakat dan anak muda
lewat mungkin pelatihan bahasa Inggris ini ataupun pelatihan musik, seni dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali, keren dan menginspirasi Kak Cynthia. Mungkin boleh kita berikan applause untuk Kak Cynthia yang sangat menginspirasi teman-teman Wakanda dan juga masyarakat Kota Tomohon. Tambahan sebenarnya Wakanda itu, kalau teman-teman sudah pernah menonton Black Panther, Yes. ya? Iya, pernah pastinya. Iya, jadi Wakanda itu sebenarnya negeri di atas bukit dan posisinya sama seperti Kota Tomohon sebenarnya. Kalau teman-teman bisa Google, coba cari di Google Wakanda. Itu posisinya ada di lembah, di tengah-tengah lembah dan negeri yang sangat high-tech, maju sampai Avengers pun waktu itu di film Avengers datang untuk berlindung atau meminta bantuan di Wakanda. Jadi sebagai juga vision saya, semoga Kota Tomohon menjadi seperti Wakanda yang maju. Iya, pasti keren sekali harapan dari Kak Cynthia. Jadi ada filosofinya ya Wakanda dan memang Betul. Wakanda sangat erat juga dengan kaum millennials. Siapa sih kaum millennials yang nggak nonton Black Panther ya? Betul. Ya, jadi Wakanda ini bisa menginspirasi Kota Tomohon pastinya dan luar biasa sekali Kak Cynthia ini bisa menginspirasi kaum muda dan boleh kita lihat bahwa Kak Cynthia masih muda dengan kecantikan dan pintar juga bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Kota Tomohon terlebih khusus kaum milenial. Sekali lagi boleh dong kita berikan applause untuk Kak Cynthia Wongkar. Nah, mungkin kita langsung saja ngobrol terkait millennials, pandangan Kak terkait millennials. Mungkin boleh dong Kak berikan pandangan Kak terhadap kaum millennials Kota Tomohon saat ini. Gimana nih pandangannya? Pandangan saya untuk millennials di Kota Tomohon sudah baik. Karena contohnya AMDAL ini bisa ada. Ini kan berarti inisiatif anak-anak muda milenial yang ada di Kota Tomohon. Jadi ini sudah indikasi yang baik bahwa milenial di Kota Tomohon sudah ingin maju. Dan semoga selain AMDAL ini milenial-milenial lain bisa termotivasi, bisa ikut berpartisipasi yang pasti. Jadi sudah sangat baik, tinggal waktu untuk lebih memperbesar komunitas milenial ini seperti AMDAL atau bisa juga ada komunitas lain mungkin seperti komunitas pemain game online ya. Seperti itu bisa juga ditingkatkan karena sebagaimana yang kita tahu di acara TV nasional udah ada lomba-lomba game online kan. Jadi mereka itu sudah memberikan platform bagi anak-anak muda. Jadi mari orang yang di Tomohon juga anak-anak muda selain komunitas AMDAL ada mau komunitas gamers silakan begitu bisa ditingkatkan. Iya luar biasa sekali. Nah mungkin Kak Cynthia mungkin memang benar bahwa di Kota Tomohon itu banyak sekali komunitas keinginan bahwa anak muda untuk memperlihatkan diri mereka lewat karya dan juga kontribusi untuk Kota Tomohon. Tapi di sini ada pertanyaan yang disampaikan oleh kaum millennials bahwa boleh dong Kak berikan tanggapan Kak mengenai kaum muda saat ini yang masih merasa kurang apresiasi dari berbagai pihak. Mungkin ingin menampilkan tapi saat ditampilkan tidak diapresiasi dari beberapa pihak, entah itu pemerintah ataupun beberapa faktor lainnya. Mungkin Kak boleh berikan tanggapan. Baik, jadi ini sebenarnya tergantung sinergitas dengan pemerintahan. Karena saya sebagai pengurus KNPI untuk Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana kita tahu KNPI ini sebenarnya bagian juga dalam pemerintahan khususnya untuk pemuda. Nah, organisasi seperti KNPI, Karang Taruna, ini organisasi-organisasi yang sebenarnya mendapatkan fasilitasi dan juga bisa dibantu oleh pemerintah lewat contohnya dana hibah dari pemerintahan. Nah, di Kota Tomohon belum maksimal. Maka daripada itu mungkin milenial di Kota Tomohon belum merasa bagaimana pemuda-pemuda ini diperhatikan. Tapi kalau di Bandung contohnya ya, di Bandung itu Karang Tarunanya mendapatkan dana hibah yang sangat besar dari pemerintah. Jadi sebenarnya ini tergantung pemerintah, sinergitas pemerintah dan juga
organisasi tersebut. Jadi mungkin ke depan kita bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara agar teman-teman milenial ini bisa menjadi bagian dari KNPI, Karang Taruna atau GMKI, GMNI, banyak sekali organisasi kepemudaan yang jika itu dibantu oleh pemerintah dan bisa merasakan bagaimana dihargai sebagai pemuda-pemuda yang ada di Kota Tomohon. Iya, betul sekali bahwa kaum muda dan juga pemerintah itu harus saling berkoneksi ya Kak. Nah mungkin teman-teman dan masyarakat Kota Tomohon yang sedang menyaksikan talk show AMDAL ini mungkin kita break sejenak dan akan masih mengulik tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh public figure terlebih khusus Kak Cynthia terkait pembangunan dan kemajuan anak muda di Kota Tomohon. Mungkin kita akan saksikan setelah pariwara berikut ini.
Ya, balik lagi di Talk Show Amdal bersama dengan public figure Kota Tomohon dan kita masih bersama dengan Kak Cynthia Wongkar. Dan kita masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan untuk Kak Cynthia. Dan kalau tadi kita telah mendengar kesibukan dari Kak Cynthia, tapi di sini ada yang kepo. Jadi banyak kaum millennials ada yang kepo soal pendidikannya Kak Cynthia nih. Sebenarnya gimana nih Kak studinya Kak Cynthia, mungkin ambil studi apa? Terus di sini ada juga di namanya Kak Cynthia ada gelar Bebus Mkom. Sebenarnya apa sih itu ambil studi atau pendidikan seperti apa? Mungkin boleh dong diberikan informasi kepada masyarakat Kota Tomohon yang saat ini sedang menyaksikan. Silakan Kak. Ya, jadi ini cerita ya, cerita Iya. sebenarnya saya sudah berkeinginan untuk masuk dalam bagian dalam pemerintahan itu dari SMA. Oh wow. Jadi saya sudah bisa dikatakan bercita-cita untuk mencalonkan diri itu sudah dari saya umur 15 tahun. Karena saya lulus SMA itu 16 tahun. Jadi di saat SMA saya sudah memiliki visi untuk mencalonkan diri sebagai legislatif. Saya menanyakan kepada mama saya karena mama saya pada saat itu sebagai juga anggota dewan di Kota Tomohon. Saya menanyakan kepada beliau apa yang harus saya siapkan untuk bisa dan mampu di saat nanti mencalonkan diri. Dan mama saya mengatakan bahwa saya harus menguasai ekonomi. Karena dalam fungsi dan tugasnya anggota dewan itu banyak melibatkan diskusi soal APBD. Jadi anggaran-anggaran keuangan yang pasti dalam kota. Jadi pembahasan itu yang ada kebanyakan dibahas oleh seorang anggota legislatif. Jadi di saat mama saya mengatakan bahwa saya harus ada kemampuan di ekonomi, makanya waktu itu saya langsung memutuskan sarjana S1 itu saya mengambil jurusan ekonomi. Jadi saya mengambil jurusan waktu itu BIBUS itu Bachelor of Business. Bachelor of Business ini saya juga belajar langsung 2 jurusan. Wow. Jadi saya langsung belajar manajemen dan finance. Jadi manajemen dan finance. Tapi tidak serta-merta setelah saya menempuh gelar S1 itu dan saya merasa cukup. Maka saya melanjutkan kuliah S2 Master di Australia di Macquarie University dengan gelar MCom, Master of Commerce. Itu juga langsung 2 jurusan. Jadi saya langsung ambil Marketing and Human Resource Management. Jadi kalau di total ada 4 bidang jurusan yang saya pelajari waktu mengecam pendidikan sebelum mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Begitu. Wow, luar biasa sekali. Boleh dong kita berikan aplaus untuk Kak Cynthia. Ya, jadi 4 bidang jurusan nih teman-teman. Jadi luar biasa sekali yang diambil oleh Kak Cynthia. Dan harapannya ini Kak, dari apa yang Kak dapatkan semenjak Kak kuliah dan mendapatkan pendidikan hal tersebut, boleh diterapkan ke depannya mungkin untuk pemerintahan. Mungkin ke depan Kak Cynthia akan terjun ya, jadi sosok pemimpin. Pastinya bisa diterapkan dalam pemerintahan kedepannya Kak Cynthia. Nah mungkin langsung saja dengan pertanyaan yang diberikan oleh Sobat Millennials, Sobat Amdal. Di sini Kak ada yang bertanya, apa yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan potensi milenial di Kota Tomohon? Gimana nih Kak soal itu? Ya, jadi saya mulai juga dengan cerita ya. Di saat saya kuliah, bukan hanya saya kuliah, tapi saya juga sambil part time atau kerja karena di luar negeri anak-anak muda itu dari mereka SMA sudah harus part time. Mau itu kalau di luar negeri kebiasaan anak muda itu part time-nya di KFC, McD, fast food lah, tempat fast food. Jadi dari itu bisa kita lihat, kita contohi bahwa di luar sana mereka dari masih muda, mereka sudah mulai belajar bagaimana untuk
mendapatkan penghasilan. Nah, jadi di Kota Tomohon saya juga berharap ke depannya anak-anak muda sudah mulai termotivasi. Jangan sampai menunggu selesai S1 baru mau cari kerja. Jadi kita harus ada pola pikir bahwa secepat mungkin, semudah mungkin kita lebih mudah, lebih baik untuk mulai belajar cara mencari nafkah ya. Dan dalam ini apa yang kita bisa tingkatkan yang pasti paling pokok ya SDM. SDM kita, maka daripada itu seperti yang saya tadi cerita, Wakanda itu yang ikut les bahasa Inggris itu saya lebih prioritaskan anak SD, SMP, dan SMA. SD dan SMP ini agar tujuan mereka ke depan di saat mereka bahasa Inggrisnya lebih terlatih, lebih baik, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Sedangkan untuk teman-teman yang SMA, mungkin ada yang bilang, aduh susah, SMA mau belajar bahasa Inggris dang, rupa mudeng, ndak gampang dang. Tapi dengan ada pelatihan bahasa Inggris juga bisa membantu teman-teman ini di saat mau ada kerja, mau part time atau full time, orang akan lihat resume CV kita, tahu bahasa Inggris atau tahu bahasa lainnya atau tidak. Jadi SDM itu yang harus kita tingkatkan untuk milenial di Kota Tomohon. Dan sebagaimana juga program kerja dari Bapak Karol dan Pak Weni, mereka ingin ada pengembangan skill juga, skill development. Mau itu orang dikasih pengembangan pelatihan untuk memasak atau seni atau musik atau juga operator alat-alat berat. Nah, itu juga salah satu program kerja dari Bapak Karol dan Pak Weni yang bisa menguntungkan kita kaum milenial Kota Tomohon. Iya benar sekali. Nah ini Kak ada yang mau bertanya juga, kan nanti akan ada pemerintahan yang baru ya, pemimpin yang baru. Apa yang perlu pemerintah lakukan dalam pengembangan potensi anak muda di Kota Tomohon? Mungkin terkait Kak sebagai tim pemenangan juga sudah mendengarkan apa yang menjadi visi misi dari calon-calon, terlebih khusus Pak Karol dan Pak Weni. Mungkin nanti harapannya Pak Karol dan Pak Weni akan menjadi sosok pemimpin. Apa yang perlu mereka lakukan dalam pengembangan potensi untuk anak-anak muda di Kota Tomohon? Ini yang saya harus bahas, ini yang saya harus beritahukan kepada teman-teman milenial Kota Tomohon dan masyarakat Kota Tomohon. Bahwa Bapak Karol dan Pak Weni, kalau Tuhan berkenan menjadi pemimpin Kota Tomohon, mereka berdua ini sebenarnya sudah memiliki latar belakang yang gemuk. Gemuk di sini maksudnya mereka sudah ada latar belakang menjadi seorang legislatif. Bapak Weni di provinsi, Bapak Karol di Kota Tomohon. Tapi selain itu kalau kita melihat secara pribadi mereka, Bapak Karol ini dengan ibu sang istri, mereka sudah ada kerinduan untuk mengembangkan SDM kita, yang berarti mengembangkan pendidikan dari dini. Maka daripada itu dengan biaya sendiri, dengan usaha sendiri beliau membuka sekolah. Kalau teman-teman tahu sekolah yang Happy Holy Kids, ini sudah menandakan bahwa beliau ini sudah concern soal pendidikan ini untuk meningkatkan SDM. Karena dari kecil kalau sudah diajarkan yang baik, maka baiklah SDM kita di Kota Tomohon. Itu satu. Dan kedua, Bapak Weni. Bapak Weni bukan cuma sekedar janji bahwa beliau bisa meningkatkan APBD kita melalui sektor pariwisata, tapi beliau memang sudah melakukan hal itu. Contohnya, tempat para layang yang ada di Manado, itu dengan usaha beliau membuka tempat itu dan memfasilitasi tempat itu agar bisa ada para layang yang menjadi attraction-nya turis, dan akhirnya turis-turis datang. Jadi beliau juga memang sudah concern dan melakukan apa yang kita bisa bilang memperhatikan pariwisata Kota Tomohon. Tapi Pak Karol dan Pak Weni melakukan hal-hal ini dengan kemampuan mereka sendiri, uang mereka pribadi.
Bayangkan teman-teman milenial, bayangkan masyarakat Kota Tomohon, jika beliau-beliau ini bisa menjadi pemimpin kita, mereka akan benar-benar memfasilitasi pendidikan, pariwisata, dan sektor lain-lainnya. Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi boleh dong kita berikan applause untuk Kak Cynthia yang memang luar biasa memberikan sinergi untuk memberikan perubahan bagi Kota Tomohon bersama dengan Pak Karol dan juga Pak Weni ya Kak. Nah di sini soal Kak yang memang memiliki kerinduan dalam pemerintahan. Mungkin ke depan memang harapan kami bahwa Kak Cynthia akan terjun dalam pemerintahan dan membawa perubahan untuk Kota Tomohon. Kalau menurut Kak, ini pandangan Kak terhadap kaum muda dan kepemimpinan itu gimana nih? Saling berkoneksi atau gimana nih pandangan Kak soal hal tersebut? Jadi saya dalam waktu dekat ini akan menjadi anggota dewan lewat proses PAW karena Bapak Karol Senduk mengundurkan diri dari jabatan anggota dewan. Jadi saya berkesempatan untuk menjadi pergantian antar waktu karena perolehan suara saya 1442 itu ketiga terbanyak setelah beliau. Jadi saya nanti ke depannya di saat bisa menjadi salah satu anggota legislatif di Kota Tomohon dan jika Tuhan berkenan bisa juga Bapak Karol dan Pak Weni menjadi pemimpin kita karena beliau-beliau ini seperti yang saya katakan tadi memang sudah melakukan hal-hal itu, perhatian dengan sektor-sektor pendidikan, pariwisata. Kalau mau kata gamblangnya dorang bukan tiba saat tiba akal kon tiba-tiba bacalon iya, begitu toh. Jadi untuk torang yang milenial, kepemudaan dan pemerintahan, mari torang bersinergi dan juga memberikan diri karena kita lihat banyak juga pemuda atau milenial yang acuh tak acuh soal pemerintahan dan politik. Sebenarnya jangan, karena torang milenial ini yang kedepannya yang akan memajukan ini kota. Jadi torang harus berperan aktif di soal ini kepemimpinan di pemerintahan begitu. Jadi kalau kedepannya teman-teman ada juga yang bercita-cita dari saat ini pun silakan ambil bagian, masuklah ke organisasi-organisasi untuk pelatihan kepemimpinan seperti KNPI dan sebagainya. Dan kalau ke depan memang ada cita-cita mau jadi anggota dewan atau wali kota, boleh check out kita pe YouTube karena di PTP YouTube kita di situ udah kasih tahapan-tahapan bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi calon legislatif. Jadi bagaimana tersiapkan dokumen-dokumen. Jadi bisa lihat tapi YouTube Cynthia Wongkar. Siapa tahu ada teman-teman milenial yang terinspirasi dan mau tahu cara untuk terjun langsung untuk pemerintahan supaya pemuda ini dan kepemimpinan tetap bersinergi. Silakan. Semoga teman-teman jangan tak acuh soal pemerintahan ini karena orang yang akan menggantikan beliau-beliau nanti di masa depan orang harus tahu dari sekarang. Iya betul, jadi untuk masyarakat Kota Tomohon dan Sobat Amdal, Sobat Milenials yang ada di Kota Tomohon, mungkin ini akan menjadi angin segar buat kita semua kaum milenials karena Kak Cynthia akan terjun langsung dalam pemerintahan, lebih khususnya Kak Cynthia ini akan menjadi pembawa aspirasi kita sebagai kaum muda di legislatif ya Kak. Amin, amin. Ya dan pastinya harapan juga besar untuk kemajuan Kota Tomohon ada pada Kak Cynthia. Nah mungkin langsung saja saya akan berikan pertanyaan kepada Kak Cynthia. Nah Kak, apa sih kontribusi yang sudah diberikan oleh Kak untuk pengembangan anak muda di Kota Tomohon? Jadi kalau mau tanya kontribusi apa ya sebenarnya belum banyak. Tidak banyak seperti Bapak Karolin Pak Weni yang so berikan kata no. Tapi sebisa mungkin saya pun tadi yang seperti saya sudah cerita komunitas Wakanda saya usahakan untuk mendapatkan les bahasa Inggris. Ada juga keinginan sebenarnya untuk berikan les Chinese atau bahasa Jepang karena rupa orang tahu Pak Gubernur sudah membuka dengan adanya penerbangan langsung Manado dan Jepang, MOU-nya sudah ada, tapi karena masa pandemik baru barang-barang yang diekspor
Nah, kedepannya juga orang bisa melayani mungkin turis-turis dari Jepang. Jadi kita berpikir pengen juga sebenarnya untuk ada berikan ke masyarakat atau lebih khususnya anak muda les bahasa Mandarin dan Jepang. Cuman baru terlaksana bahasa Inggris karena ya ini ketuk dengan kemampuan pribadi. Maka daripada itu kalau torang pe calon Bapak Karol dan Pak Weni, dorang pe program kerja itu ada sebenarnya ini. Jadi kita pun sangat bersemangat di saat tahu ada program kerja untuk meningkatkan ini SDM lewat pelatihan bahasa. Kita juga berarti sevisi dengan kita, makanya kita semangat bahwa calon inilah yang pantas dan layak untuk torang pe Kota Tomohon ke depan. Oke, nah, luar biasa sekali pandangan Kak untuk memberikan sinergi bagi anak-anak muda di Kota Tomohon. Nah, mungkin langsung saja ya, mungkin Kak boleh dong berikan harapan Kak Cynthia untuk kaum muda di Kota Tomohon. Jadi apa nih harapan Kak mungkin untuk pengembangan potensi dan mungkin secara pribadi Kak memberikan harapan kepada kaum-kaum muda yang ada di Kota Tomohon. Mungkin langsung saja Kak boleh sampaikan. Sebenarnya tadi sedikit-sedikit kita so bahas. Dengan kita bilang, mari dari orang masih SMA, orang coba pikir untuk mungkin part time belajar untuk cari nafkah. Jangan terlalu bergantung dengan orang tua atau terlena dengan orang tua ada tanah di sini apa semua boleh jual kok nanti kita boleh kawin ning tu doi dah jual tanah coba gitu. Jangan. Mari orang yang masih muda masih ada tenaga dan waktu, orang manfaatkan itu. Orang cari part time. Karena anak-anak di luar negeri dorang biar masih umur 15-16 coba kerja. Jadi kita harapkan anak-anak muda dengan nanti difasilitasi kalau Bapak Karol dan Pak Weni jadi sama dengan dorang udah bilang nanti ada tersedia wifi dorang mau backing di gedung-gedung. Nah mari orang yang milenial manfaatkan itu semua untuk orang juga cari akal. Karena begini, di Facebook so ada marketplace. Temang-temang jabat TikTok. Mari orang pikir apa yang orang boleh backing lewat TikTok, orang boleh dapat pendapatan toh. Bukan cuma mau dance, mari orang tawarkan kayak orang pe produk orang jual. UKM dang begitu contohnya di TikTok. Saya viral lewat YouTube, saya viral Facebook, Instagram, sosial media itu mempermudah orang untuk sebenarnya berkreasi dan juga mendapatkan pendapatan. Salah satu contoh anak muda yang memanfaatkan platform ini dengan sangat-sangat baik. Kalau ada yang coba Uninas Daily, that's 1 minute, see you tomorrow. Pernah? Salah satu anak muda yang sebenarnya juga bisa orang ambil contoh memanfaatkan Facebook dan juga bisa mendapatkan penghasilan. Nah, jadi teman-teman semoga kedepannya jangan terlena dengan kenyamanan yang ada di rumah, kong nyendak manfaatkan kemudahan-kemudahan seperti sosial media, internet ini yang so ada. Mari orang manfaatkan, mau orang jual barang-barang yang kecil atau orang kerja bisa jadi content creator atau begitu sebagainya. Sesuai dengan orang pe kemampuan, Jono, kesenian dan sebagainya. Ya, luar biasa sekali harapan dari Kak Cynthia untuk masyarakat Kota Tomohon, terlebih khusus untuk kaum milenials Kota Tomohon. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Kak Cynthia. Mungkin boleh dong Kak 1-2 kata kenapa kita kaum milenials terlebih khusus masyarakat Kota Tomohon siapa yang harus kita pilih untuk gubernur dan wali kota Tomohon. Jadi boleh dong Kak meyakinkan masyarakat Kota Tomohon dan kaum milenials siapa gubernur yang harus kita pilih dan siapa wali kota atau wakil wali kota yang harus kita pilih untuk Kota Tomohon. Saya Cynthia Wongkar, saya mewakili kaum milenial. Saya sangat berharap bahwa Bapak Karol dan Bapak Weni yang bisa memimpin Kota Tomohon dengan bersinergi dengan Bapak Oli Dondo Kambe dan Bapak Seven Kando untuk Sulawesi Utara agar bersinergi juga dengan Bapak Jokowi di pusat. Jadi ODSK untuk Sulut, CSWL untuk Kota Tomohon agar orang milenial ini lebih maju dan lebih hebat.
Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Kak Cynthia yang boleh memberikan motivasi bagi masyarakat Kota Tomohon. Bahkan pula untuk kaum millennials yang ada di Kota Tomohon yang saat ini menyaksikan talk show Amdal. Dan masih dengan udara yang segar, ditemani dengan pemandangan alam yang indah dari Leponiane Tomohon. Pastinya ini akan menjadi angin segar apa yang disampaikan oleh Kak Cynthia Wongkar untuk kemajuan dan perubahan Kota Tomohon yang lebih baik. Mungkin demikianlah ngobrol santai saya bersama dengan Kak Cynthia. Terima kasih banyak Kak Cynthia sudah mau ngobrol dengan kami. Harapan kami Kak bisa sukses membawa perubahan untuk Kota Tomohon dan harapan yang diinginkan oleh Kak Cynthia dapat terwujud. Pastinya kami juga masyarakat Kota Tomohon dan kaum millennials mau bersama-sama dengan Kak Cynthia dan juga Pak Karol dan Pak Weni untuk membawa perubahan yang lebih baik. Dan jangan lupa Kak untuk memilih nomor 2 untuk wali kota dan wakil wali kota Tomohon. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Cynthia. Terima kasih untuk semuanya yang di rumah juga sudah menyaksikan ngobrol saya dengan Kak Cynthia. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat Kak Cynthia dan keluarga.
Akan dengan. Mau demi ada. Biar yang penting konsisten. Biar boleh mau colek. Ipar ke dengan. Mau rumah ya. Hukumnya kita. Masih masih di kampung. Ini jangan teman-teman. Mantap. Makan tren. Ada tren. Jangan keluk. Lumenai. Wah, benar keluk. Hei. Rumah saya. Rumah saya. Makasih, beda. Tak kira cuma tu busa. Marian. Pusaka ini. Kumanda kau. Lumini. Makan tren. Mata kuran. Kumanda kau. Lumini. Makan tren. Rumah rutimu. Kumanda kau. Lumini. Makan tren. Morgan. Kumanda kau. Lumini. Makan tren. Master One. Kumanda kau. Masih tinggian. Makan tren. Morgan. Rumah saya. Rumah saya. Hei. Rumah saya. Hei. Rumah saya. Hei. Rumah saya. Hei. Rumah saya. Makasih, beda. Hei. Aman.